balik lagi di YouTube channel aku. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bre. Kali ini kita akan bahas film berjudul Silenced. Film ini menceritakan hukum yang berubah di Korea. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Subscribe, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya, bre, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku, dan biar aku jadi lebih semangat juga kontennya. Di awal film kita diperlihatkan dengan guru muda bernama Kakang. Pagi itu dia pergi ke sebuah daerah terpencil di Korea karena dia mendapatkan job untuk mengajar di salah satu sekolah. Namun belum juga sampai di perjalanan, tanpa sengaja dia menabrak hewan liar dan mobilnya mengalami kerusakan. Ia pun membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Namun sayangnya saat itu bengkel sudah penuh. Karena tak mau menunggu terlalu lama, Kakang pun memutuskan untuk mencari bengkel lain. 제가 좀 급해서요. 내일 다시 올게요. Saat hendak mundur, tak disangka mobilnya malah ditabrak lagi oleh seorang wanita hingga mobilnya pun tak bisa dipakai lagi. Karena merasa bersalah, wanita ini meminta maaf dan dia bersedia untuk mengantar Kakang ke tempat tujuannya. 죄송합니다. 쉐이 많이 타시나 봐요. Sesampainya di sana, wanita ini memberikan Kakang kartu namanya. Ternyata wanita ini adalah seorang aktivis yang bekerja di kantor HAM di daerah ini. 나오면 연락 주세요. 갑자기 뒷목 잡고 들어놓으시면 재미없습니다. Setelah itu, Kakang pun masuk ke sekolah untuk menjumpai kepala sekolah. Di sini kepala sekolah yang bernama Sugiono pun menyambutnya dengan hangat. Karena mengetahui Kakang adalah guru muda yang direkomendasikan langsung oleh profesor ternama di Korea. 교수 제자라고 하셨죠? 예. 대학교 때 은사님이십니다. Setelah berbincang-bincang, kepala sekolah pun memanggil kepala administrasi. Kakang pun terkejut melihat kepala administrasi yang wajahnya sangat mirip dengan kepala sekolah. 쌍둥이 처음 봅니까? Ternyata kepala administrasi ini adalah kembaran kepala sekolah yang bernama Jong. 문제는 어떻게 처리할까요? Pak Jong pun membawa Kakang untuk keluar ruangan. Lalu Pak Jong mengatakan jika ingin mengajar di sini, Kakang harus membayar uang pembangunan sebesar 50 juta won. Karena saat ini Kakang sangat butuh pekerjaan, ia pun menelpon ibunya. Melihat kejanggalan ini, Kakang merasa ada yang aneh di sekolah ini. Hingga akhirnya ia pun bertanya tentang keanehan ini pada guru lain yang bernama Pak Choi. Namun ia pun menjelaskan kalau Kakang hanya belum terbiasa. 보통 애들이랑 똑같이 생각하시면 안 돼요. Lalu Pak Choi pun menjelaskan kepada Kakang, murid yang bernama Dong baru saja kehilangan adiknya akibat kecelakaan. 없는 동생이 죽었는데 오죽하겠어요. Mendengar jeritan di kamar mandi, namun saat ia memanggil orang di kamar mandi, tiba-tiba suara itu hilang. Lalu muncul si Sapam yang mengatakan kalau di sini para siswa sering berteriak gak jelas di malam hari. 처음 오셔서 아직 잘 모르시나 본데 여기 애들은 심심한 막 이상. Esok harinya saat mengantarkan uang pembangunan, tanpa sengaja Kakang melihat seorang kepala polisi yang mendapatkan amplop dari kepala sekolah. 발전기금은 법에 걸리는 거 아니야? 그렇습니까, 장 형사님? Saat hendak kembali ke ruang gurungan, sesampai di ruangan itu Eun pun kembali ke kamarnya. Kakang yang penasaran lalu membuka pintu itu dan ternyata di dalamnya ada seorang guru wanita yang bernama Yuni yang sedang menghukum Eun dengan mesin cuci. Kakang bertanya apa yang sedang ia lakukan dan Yuni berdalih bahwa dia hanya sedang memberikan pendidikan kehidupan pada Eun. 교육하고 있는 중입니다. Melihat Eun yang pingsan, Kakang pun segera membawanya ke rumah sakit. 당신 한 번만 더 이딴 짓 하면 공방 먹여줄 테니까 알아서 해. Lalu Kakang menelpon Riana, orang yang mengantarnya ke sekolah, karena Riana adalah seorang aktivis HAM. 여보세요? 때려요? 장애 아들을요? Riana pun pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana ia melihat Eun dan menyampaikan pada Kakang untuk segera menghubungi orang tua Eun. Namun ternyata Eun adalah anak yatim piatu. 일단 얘 부모님한테 연락 좀 해주세요. 고아야. Keesokan harinya Kakang dipanggil kepala sekolah. Ia pun meminta maaf atas perlakuan Bu Yuni yang terlalu keras. Dan kepala sekolah juga mengatakan bahwa dia sudah memberikan peringatan keras pada Bu Yuni. 윤자의 선생한테는 윤자의 선생도 반성 많이 하고 있습니다. 이렇게 이해해 주세요. Lalu kepala sekolah bertanya tentang kondisi Eun. Kakang pun berkata kondisinya sudah membaik dan ia dirawat di rumah sakit umum daerah ini. 애가 상태가 안 좋아서 제가 병원에 입원시켰습니다. 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. Setelah itu, Riana menelpon Kakang untuk membawanya bertemu di suatu tempat.
Di sini Riana mengatakan bahwa Eun salah satu korban buaya buntung. 연두가 그것도 교장한테. Hal itu diceritakan langsung oleh Eun melalui selembar kertas. 어젯밤에 연두가 Di sana juga tertulis alasan Bu Yuni memberikan hukuman yang begitu keras. Semua itu karena Bu Yuni cemburu saat setiap kali kepala sekolah memperkaos Eun. 윤자애랑 교장이 Ya, di sini akhirnya terungkap dua fakta sekaligus, bahwa ternyata sang buaya buntung itu adalah kepala sekolah dan Bu Yuni itu ternyata selingkuhannya kepala sekolah. 윤자애랑 교장이 Namun ternyata tidak sampai di situ aja, Bre. Ternyata Eun juga menjelaskan bahwa Ji dan Dong juga termasuk korban para guru-guru bejat itu. Namun bedanya jika Eun dan Ji korban kepala sekolah, sedangkan Dong adalah korban Pak Choi yang ternyata suka main pedang-pedangan. 박보연이란 선생은 Mendengar semua ini, Kakang pun tiba-tiba khawatir. Namun sayangnya Sugiono, Bu Yuni dan Pak Choi sudah sampai. 교장 선생님이 하시는 것 같았어요. 화장실을 있었는데 여자랑 Di malam harinya setelah pulang ke apartemen, tanpa diduga ibu Kakang membawa seorang anak, dan ternyata anak itu adalah anak Kakang. Jadi ternyata Kakang ini adalah duda muda. 연락도 없이 Kedatangan mereka adalah untuk mengadakan peringatan 1000 hari kematian istri Kakang. Dan ibunya juga memberikan bunga pada Kakang untuk diberikan ke kepala sekolahnya sebagai ucapan terima kasih karena telah mau menerima Kakang bekerja di sekolahnya. 오늘 소령의 기일이다. 왜 그단 새 까먹나? Kemudian terlihat Riana yang mendatangi kantor dinas pendidikan untuk melaporkan kejadian yang sudah menimpa Ji dan Eun. 정식으로 자해학원 이사장을 해임하고 Namun di sini pihak dinas pendidikan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memproses kasus ini sebab kejadian itu di luar sekolah. Maka dengan begitu kejadian itu bukan tanggung jawab dinas pendidikan. 방과 후에는 애들이 기숙사 소속이 되니까 시청으로 가셔서 말씀하세요. Mendengarnya Riana pun terkejut dan segera pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, namun lagi-lagi di sini pihak kepolisian juga menolaknya dengan kesaksian bahwa video yang Eun dan Ji buat tidak terpercaya karena kepala sekolah terkenal sebagai pemuka agama yang terkenal dan sangat taat. 교장 선생님 무진교회 장로님이에요. 확실한 크리스찬의 이 지역에서 아주. Namun itu semua hanyalah alibi dari kepala polisi korup ini. Karena setiap bulan dia selalu mendapat uang tutup mulut dari kepala sekolah Sugiono supaya Sugiono bebas merusak kehormatan siswa-siswinya. 말만 듣고 그분한테 수갑을 채웁니까? Di tempat lain, Kakang yang ingin memberikan titipan bunga ibunya ke kepala sekolah, namun di depan pintu sekolah Kakang mendengar suara Pak Choi memaksa Dong untuk mengatakan keberadaan Eun dan Ji. 연두랑 유리 어디 있어? Ternyata kejahatan Pak Choi ini disaksikan langsung oleh Pak Sugiono. 겁을 안 먹네. Karena Pak Choi sangat emosi, hampir saja dia memukul Dong dengan stick golf. Namun Sugiono melarangnya karena dia tidak mau Dong koit di ruangannya. 선생님, 여긴 교장실입니다. Lalu Pak Choi pun membawa Dong keluar kantor. Dia pun berpapasan dengan Kakang. Kakang yang sangat geram melihat tingkah laku Pak Choi. Sang adik pun mengakhiri hidupnya di rel kereta api. 얼마나 지났는지는 Beberapa hari kemudian, kesaksian mereka bertiga pun mulai dipublikasikan oleh media. Kasus ini pun menarik banyak perhatian orang-orang di seluruh Korea. Hingga akhirnya Sugiono dan Choi ditangkap oleh pihak kepolisian. 지금 뭐 하는 짓이야? 맞아, 네 서장하고 친구야. Dan ternyata aksi penangkapan itu hanyalah formalitas saja supaya publik tidak memanas. Dan itu semua telah diatur oleh kepala polisi korup. 억울하다 안 했다 이런 개벽 따위 같은 소리는 혼자 기도할 때는 하시고 그 알아들으시겠어요? Beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan hasil yang mengecewakan, Kakang membawa anak-anak ke pinggir pantai untuk menghibur mereka. Esoknya di hari ketiga ini,
Eun pun diminta untuk memberikan kesaksian. Dengan keterbatasannya, Eun menyampaikan 3 orang inilah yang telah merusak masa depannya berkali-kali. 저 중에 세 사람. 실장님은 나한테 그 짓을 할 때마다 Sugiono pun panik dan mengatakan kesaksian Eun adalah kebohongan. 제 미친애야 판사님. 저말 믿으면 안 됩니다. Melihat Sugiono yang ngamuk, Eun pun ketakutan sampai ngompol di celana. 그거 누가 시킨 거지? 누가 너한테 그런 거짓말 하라고 시켰어? Malamnya, tiba-tiba Kakang ditelepon profesornya yang pernah merekomendasikan dia mengajar di sekolah itu dan membawanya makan malam. Namun sesampainya di sana, Kakang terkejut melihat di sana sudah ada pengacara si kepala sekolah. 나한테 죄송할 겁니다. 교수님, Pengacara itu pun langsung meminta Kakang menutup kasus ini dan dia akan membayarnya dengan uang yang sangat banyak. 이 연두형이랑 합의를 보는데 이런 일에 계속 휘말리는 거 자네한테 득될 게 없어. Kakang yang masih punya hati nurani pun menolak tawaran itu. Ternyata keluarga Eun dan Dong juga sudah ditawari uang damai. 벌써 합의 끝났어. 지적장애까지 있는 거. 유리 아빠를 설득시켰나 봐. Karena mereka orang yang kurang mampu, mereka pun menerima tawaran tersebut. 민수 할머니 바로 도장 찍더라. 아무리 없이 살고 맞고 합의를 해주냐? Esoknya hari persidangan keempat dimulai. Kali ini giliran Ji yang membuat kesaksian. Di depan semua orang, Ji pun mengatakan semua kronologi kejahatan 3 guru ini. Berkat kesaksian ini, gugatan mereka pun mendapatkan kemajuan. 저기 두 사람 중에 누가 교장 선생님이죠? 수번 4022 교장 이강석 피고가 맞습니다. Di malam harinya, Dong mengatakan pada Kakang bahwa dia sudah siap untuk persidangan besok. Namun dengan berat hati, Kakang mengatakan bahwa kesaksian Dong di persidangan besok sudah dibatalkan karena nenek Dong telah menerima uang sogokan dari pihak kepala sekolah. Mendengar itu, hati Dong pun hancur dan menangis, serta mengatakan dia tidak terima dengan semua ini. Itu dan di sana terlihat jelas kekelakuan Sugiono dan teman-temannya. Paginya sebelum pergi ke persidangan, Kakang dan Riana menemui pengacara mereka untuk memberikan rekaman CCTV itu, supaya saat persidangan pengacara bisa menampilkan rekaman CCTV itu. 이런 확실한 물증까지 있다면 합의와 상관없이 처벌이 가능해요. Persidangan pun dimulai dan hakim memutuskan mereka akan dijatuhkan hukuman yang sangat berat. Akan tetapi karena para pelaku ini tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan telah tercatat berkontribusi besar dalam pembangunan kota, maka masa hukumannya mendapatkan potongan dan mereka hanya akan dipenjara selama 6 bulan saja. 이들이 지역 사회 발전에 기여한 바가 크고 내 아이들을 잘 돌봐준 것을 감안하여 6개월에 집행유예 1년. Mendengar hasil keputusan itu, Kakang pun menyadari hampir semua orang yang berada di ruangan ini sudah dibeli oleh si Sugiono. Bahkan hakim dan pengacara Kakang pun sudah Di tengah kericuhan itu, Kakang maju sambil membawa foto Dong dan mengatakan anak ini tidak bisa mendengar dan berbicara dan nama anak ini adalah Dong. Ia terus mengatakan itu berulang-ulang hingga petugas membekuknya. Tahun pun berlalu. Di sini terlihat Riana yang sedang mengirimkan email pada Kakang, mengatakan dia dan anak-anak masih berusaha supaya kasus mereka bisa naik banding. 내가 너무 오랜만에 연락한 건 아닌지 모르겠네요. 혹시 잘 지내세요? 항소가 결국 기각됐어요. 아이들을 도와주시는 분들이 생겼다는 거예요. Dan film ini ternyata adalah salah satu cara yang dibuat untuk dijadikan senjata supaya bisa naik banding untuk melawan kepala sekolah serta guru-guru yang tidak pantas disebut sebagai guru. Film pun tamat
Film ini adalah kisah nyata, dan berkat film ini kehebohan pun terjadi di Korea bre. Hingga akhirnya pada tahun 2011 sekolah SLB ini akhirnya ditutup. Dan kepala sekolah SLB itu pun mendapatkan hukuman selama 12 tahun penjara. Oke bre, terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bre. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua.